Saya akan masuk saudaraku, kita hari ini masuk di seri firman Tuhan yang baru, Bapak Ibu. Nggak berasa ya, mungkin saudara agak bingung kok seri firman Tuhan yang baru udah pertengahan bulan gitu, hampir selesai. Memang selama 1 bulan kemarin spesial saudaraku. Seri firman Tuhan Soul Healing kemarin itu agak panjang saudara. Saya percaya bukan satu kebetulan kok saudaraku. Masa pandemi kemarin ada sangat banyak sampah, ada sangat banyak hal yang tanpa kita sadari ya saudara. Itu jadi apa? Beban yang merintangi. Saudara mau terbangnya nggak bebas, mau larinya nggak bisa cepat saudaraku. Jadi selama 1,5 bulan doa saya, firman Tuhan kemarin itu membebaskan saudara. Memerdekakan. 1,5 bulan kemarin doa saya, tidak boleh sampahnya dibawa lagi. Lihat kiri kanan katakan, sampah kok disimpan. Sepakat ya, saudara? Dikasih aja kan enggak mau toh, apalagi nyimpen. Nah, minggu ini saudara kita akan masuk ke seri yang baru, judulnya adalah Healing and Health. Kesembuhan dan kesehatan. Apa yang akan saya bagikan saudara? Saya ingin membawa saudara pada satu pengertian yang balance, yang seimbang. Tentang seperti apa sih pandangan firman itu tentang kesembuhan dan kesehatan. Seimbang ya, saya katakan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita juga akan belajar beberapa waktu yang lalu covenant ya saudaraku. Seperti apa perjanjian tentang kesehatan dan kesembuhan ini. Kita akan belajar itu. Oke, tapi sebelum saya masuk ke sana saudaraku, pahami satu hal ini dulu. Kesembuhan dan kesehatan itu punya 2 dimensi. Dua-duanya kalau saudara mau mendapatkan kesembuhan dan kesehatan optimal, dua-duanya harus dilakukan. Dimensi yang pertama adalah dimensi natural, Bu. Lalu ada dimensi yang kedua yang saya sebut sebagai dimensi supernatural. Saya ajak saudara lihat terlebih dulu dimensi yang pertama, dimensi natural. Saya definisikan dimensi natural, kesembuhan dan kesehatan sebagai ini saudaraku. Kesembuhan dan kesehatan sesuai dengan hukum-hukum alami yang Tuhan tetapkan ketika menciptakan dunia ini. Coba ya saudara perhatikan ya. Artinya bahkan kesehatan dan kesembuhan alami itu ditetapkan oleh Tuhan. Poinnya di mana Pastor? Kita sebagai orang Kristen tidak boleh ignorant dan mengabaikan kesehatan dan kesembuhan alami. Pastor, memangnya di dalam Alkitab apa ada mengenai hal ini? Oh yes. Saya bawa dari perjanjian lama dulu ya saudaraku ya. Kesembuhan sama kesehatan secara alami ini. Bukan supernatural ya saudaraku, natural. Zaman pemerintahan Musa saudaraku, Musa memimpin ya bukan pemerintahan ya. Zaman Musa memimpin bangsa Israel, kalau saudara masih ingat nanti saudara baca, kalau ada orang Israel yang sakit kusta, itu tertulis saudaraku. Mereka harus 7 hari di karantina. Dipisahkan. Selama masa 7 hari ini mereka dapat treatment secara natural. Mereka diobati. Mereka dirawat. Sampai 7 hari saudaraku, imam akan datang, diperiksa. Kalau sudah sembuh, dikembalikan ke masyarakat. Tapi kalau belum sembuh, harus dikarantina another 7 days. Saudara bisa nangkap yang saya maksudkan? Ini yang saya sebut sebagai kesembuhan kesehatan secara natural. Perjanjian lama lagi ya Bapak Ibu ya, zamannya Yosua. Masih ingat gak sebelum Yosua membawa bangsa Israel perang melawan Yeriko? Tuhan suruh Yosua melakukan sesuatu yang sangat aneh. Seluruh bangsa Israel yang berperang pada saat itu saudaraku, Tuhan suruh Yosua menyunat bangsa Israel. Ada di sini yang sebelum perang disuruh sunat saudaraku. Disunat loh. Nah pertanyaan saya, poin saya di sini. Ada enggak penyertaan Tuhan atas bangsa Israel? Ada dong, no doubt. Kita enggak ragu akan hal itu. Cuman pertanyaan saya sederhana,
Tuhan menyertai bangsa Israel, kenapa enggak disembuhkan dari sunat langsung besoknya perang? Enggak loh saudaraku. Baca ayatnya. The fact is, bahkan saudaraku, Tuhan menunggu bangsa Israel sembuh dulu. Ini Tuhan loh saudara. Tuhan menunggu bangsa Israel sembuh dulu. Baru Yosua memanggil mereka berperang. Kemenangan terjadi, Yeriko diruntuhkan. Apakah itu berarti tidak ada penyertaan Tuhan? Come on. Sekarang saya pindah ke perjanjian baru dong. Oke ya. Saya pindah ke perjanjian baru. Bunita, di perjanjian baru mana ayatnya? Ada. Masih ingat Timotius saudara? Masih ingat ya? Timotius ini punya guru namanya Paulus. Seberapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, Paulus ini salah satu rasul paling berpengaruh? Boleh lambaikan tangan saudara. Sepakat dong, kita semua orang Kristen tahu. Satu waktu Rasul Paulus itu menulis kepada Timotius seperti ini saudaraku. Timotius anakku, karena Rasul Paulus tahu Timotius itu sering bermasalah dengan pencernaannya. Badannya tuh sering lemah. Rasul Paulus ngomong, banyaklah minum air. Ditambah dengan sedikit anggur. Garis bawahi kata sedikit. Saudaraku. Jangan ayat ini nanti saudara pakai. Karena kata sedikit anggur di sini ini berbicaranya justru untuk pengobatan saudara. Artinya pada saat itu Timotius itu disuruh sama Rasul Paulus. Kamu harus ngerawat perutmu. Diobatin. Itu semacam kayak rempah-rempah apa segala macam saudaraku. Dipakai untuk merawat Timotius. Pastor, apa poinnya pastor? Kenapa saya mengatakan ini saudaraku? Ada banyak orang Kristen menganggap perawatan natural seperti ini tidak rohani. Pergi ke dokter, minum obat, rohana. Loh, satu lagi ya, perjanjian baru ya, saya ambil lagi ya, saudaraku, saya ambil lagi. Saudara harus memahami, karena bahkan pada saat itu, Timotius ini ada di bawah pengawasan Rasul Paulus loh. Bisa enggak didoakan langsung sembuh? Bisa. Tapi faktanya sama Rasul Paulus disuruh minum air yang banyak. Disuruh ngobati saudaraku. Bahkan salah satu orang dekatnya Rasul Paulus yang kemana-mana Rasul Paulus pergi dia juga ikut. Penulis salah satu kitab Injil, siapa namanya saudara? Ini cerdas cermat Alkitab ini saudara. Lukas. Lukas itu siapa saudara? Dia seorang dokter. Zaman dulu tabib saudara. Di saat yang bersamaan Rasul Paulus melayani, Lukas melayani, dia tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Di saat yang sama saudara, dia panggil orang-orangnya diobatin. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena manusia ini terdiri dari dua dimensi, jasmani dan rohani, saudaraku. Untuk saudara mendapat kesembuhan dan kesehatan optimal, yang natural jangan dilupakan, tapi pegang juga yang supernatural. Hari ini kita bisa mengerti terlebih dulu. Kenapa? Karena saya melihat ada sangat banyak orang Kristen mengabaikan kesembuhan, kesehatan secara natural. Bahkan banyak hamba Tuhan saudaraku yang mana sangat disayangkan. Saudara gak menjaga apa yang masuk di tubuh saudara. Di meja semuanya yang kedagingan saudaraku. Saudara coba baca di dalam Alkitab. Zaman dulu lemak-lemak itu untuk bakar-bakaran buat Tuhan. Sekarang lemak-lemak masuk di dalam perut saudaraku. Loh dibaca ayatnya saudara. Pastor itu kan perjanjian lama. Sudah dibatalkan di perjanjian baru. Siapa bilang? Loh hukum akan selalu ada. Itu hukum kok saudara. Sepasti itu gitu saudaraku. Boleh saya katakan ini? Perjanjian baru tidak menganulir perjanjian lama. Yang mengerti katakan amin saudara. Keberadaan
Perkataan Yesus, baca ayatnya. Yesus tidak menghilangkan perjanjian lama loh saudara. Enggak loh. No. Tetap ada hukumnya, tetap ada ketetapannya. Saudara tabrak, biarpun makannya sambil darah Yesus. Enggak bisa saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Aminnya boleh lebih keras lagi. Impact tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bahkan ada daerah-daerah di Indonesia ini ya saudara. Yang umur 90 tahun tuh gak dianggap panjang umur loh. Ada saudaraku, ada daerah tertentu di Indonesia ini usianya itu bisa sampai di atas 100 bahkan 110 tahun. Dan dengar kabar baiknya ya saudaraku, hanya dengan saudara menjalankan ketetapan Alkitab, hukumnya Tuhan yang secara alami diberikan sejak penciptaan manusia ini. Oh, perhatikan ini saudaraku, mayoritas penyakit itu hilang. Ini semua kok melihati saya gini ya saudara? Loh beneran? Masalahnya banyak orang Kristen sudah menganggap itu enggak rohani dulu. Dengan arogan makan yang berlemak-lemak tadi itu saudaraku. Dan saudara ngomong, darah Yesus. Tuhan itu enggak bisa saudara tabrakkan loh. Tuhan itu kalau sudah ngomong, perkataannya enggak bisa ditabrakkan dengan perkataan yang lain. Enggak bisa saudara. Itu sebabnya hari ini saudaraku saya mau adanya keseimbangan. Untuk saudara dapat kesehatan dan kesembuhan optimal. Kerjakan yang natural, bukan hanya yang supernatural. Tapi yang natural harus dikerjakan. Berarti apa yang harus saya lakukan Pastor? Ini saya cepat aja ya saudaraku. Untuk kita sehat secara natural itu apa yang harus saya lakukan? Doa Bapa kami saudara. Salah satunya ngomong gimana? Berikanlah kami makanan kami berlebihan. Loh itu ada loh doa yang diajarkan Yesus. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukup. Masalah banyak orang hari ini itu bukan kurang makan. Bapak Ibu, kelebihan makan. Makanlah yang sehat, makanlah yang bergizi, makan secukupnya. Pagi makan, siang makan, malam makan, nanti malam lagi ada makan lagi. Karena puasa, jam 3 makan lagi saudaraku. No. Makan yang secukupnya, makan yang sehat-sehat, yang bernutrisi. Apalagi Pastor? Olahraga. Senggol kiri kanan, tubuh kita tidak ditentukan untuk tidur terus. Loh Pastor, bukankah salah satu nasihat dokter supaya sehat harus tidur? Loh benar saudaraku, tidur yang? Apa dokter bilang tidur yang banyak? Enggak loh. Tidur yang cukup. Cukup itu bukan tidur seharian Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Kita coba ya. Mulai ya. Yang sudah lama enggak olahraga sejak pandemi. Gerak. Loh ini jujur saya ceritakan ya saudaraku. Saya itu sejak pandemi olahraga terbatas. Di rumah ada sih kita kayak apa sih namanya treadmill ya. Kita treadmill, saya treadmill saudaraku. Tapi olahraga itu terbatas sekali. Satu ketika saya pergi ke Gunung Sinai. Saya pernah ceritakan kepada saudara ya. Naik Gunung Sinai itu berapa jam, turunnya berapa jam kan. Tapi kabar baiknya ya saudara, sejak saya naik ke Gunung Sinai, badan saya lebih sehat. Ibu-ibu, halo, yang kepengen langsing? Bolehkah saya bagikan ini? Gak cukup untuk puasa dan diet. Olahraga. Sejak saya naik Gunung Sinai saudaraku, saya kaget.
Saya pergi ke Israel, itu cuman paling hanya hitungan berapa sih seminggu paling. Saya turun 2 kilo loh sudah. Saya ingat-ingat, dari mana ya? Kok bisa turun 2 kilo? Gunung Sinai. Artinya apa saudaraku? Ternyata tubuh kita ini diciptakan Tuhan untuk bergerak. Halo? Bukan diciptakan untuk tiduran. Lah, sejak pandemi banyak tercipta manusia rebahan. Lah banyak yang mager, apa-apa from home, apa-apa from home. Kan? Yang tadinya mau makan jalan kaki beli, sekarang Gojek. Yang tadinya belanja di pasar, sekarang sudah apa-apa diantar from home, from home. Gerak saudaraku. Yang berikutnya lagi apa Bu Nita? Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemarin saya bagikan resep ibu-ibu di sini, glowing alami saudaraku. Loh, ini ya simple ya saudara. Untuk bayar mahal perawatan aja saudara berani bayar gak? Berani loh, ibu-ibu di sini cantik-cantik. Dan saya gak ngelarang itu, go ahead. Be beautiful, be you. Go ahead gitu. Gak apa-apa asal saudara punya berkat lebih, saudara mau perawatan wajah saya dukung. Tapi yang saya heran, yang mahal aja berani bayar loh. Yang gratis kok gak mau. Tuhan kasih resep gratis cuma disuruh apa toh? Banyak tertawa. Halo? Banyak tertawa. Boleh gak sih sekarang kita jadikan gereja ini gereja yang jemaatnya banyak tersenyum. Gereja yang happy. Para pelayan Tuhan, halo? Boleh gak jadi melayani di keluarga Allah tuh happy? Jangan gosip buat apa? Capek saudaraku. Dengar kata-kata negatif, kata-kata, udahlah. Happy aja. Sambil senyum aja. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya baru bagikan satu loh ya Bapak Ibu. Kesembuhan dan kesehatan natural. Nah sekarang ada yang kedua. Kesembuhan dan kesehatan supernatural. Nah saya definisikan yang kedua ini sebagai apa saudaraku? Intervensi kuasa Allah untuk menyembuhkan kita melampaui keterbatasan manusia secara jasmani. Jadi memang ada intervensinya Tuhan. Tapi sama seperti yang natural tadi, yang supernatural juga ada hukumnya saudara. Bulan Februari kemarin kita belajar tentang perjanjian ya Bapak Ibu. Betul ya? Nah, ternyata kita jadi orang Kristen mulai sekarang jangan jadi orang Kristen yang terus mempertanyakan ya Bapak Ibu. Kenapa? Makannya B2, makannya gula-gula, makannya manis-manis. Kenapa Tuhan izinkan? Lah ya kenapa saudaraku? Sepakat ya? Kita jadi orang Kristen yang smart ya. Oke? Karena ada bagian saudara harus kita lakukan. Ada bagiannya Tuhan. Dua belah pihak. Nah sekarang kita lihat saya ajak. Kalau gitu apa covenant-nya Tuhan? Apa sih yang disuruh Tuhan untuk kita lakukan? Supaya kita masuk di dalam kesembuhan, kesehatan supernatural. Sepakat ya? Sepakat ya? Kita lihat yuk. Kita buka ayatnya di dalam Keluaran pasalnya yang Keluaran pasal berapa ya saudaraku? Sebentar, saya lihat pasal 15 yuk. Kita buka Keluaran 15 ayatnya yang ke-23 sampai 26. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sampai di situ saudaraku, ayat berikutnya ini garis bawahi. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka.
Artinya apa saudara? Alkitab saudara itu terdiri dari hak, kewajiban, detail-detail tentang isi perjanjian. Ayat yang kita baca sebentar lagi ini saudaraku adalah perjanjian tentang kesembuhan dan kesehatan supranatural. Pastor bisa. Pendahulu kita sudah membuktikan kok saudaraku. Abraham itu hidup sampai 175 tahun. Ishak anaknya hidup sampai 180 tahun. Anaknya lagi, Yakub hidup sampai 147 tahun, saudaraku. Berarti bisa. Bisa, saudara. Bahkan dicatat, matanya tidak kabur. Badannya tetap sehat. Boleh nggak mulai punya visi, saudara? Satu hari kita menua, badan kita tetap sehat. Kemarin saya senang sekali, saya nggak tahu ibunya, tantenya ini apa datang malam ini atau jadi datang ke Impact atau enggak, saya nggak tahu. Saya kemarin ketemu salah satu orang tua, ibu dari pelayan Tuhan kita, habis KKR malam, saya turun, saudaraku dikejar, Bunita, kayak gitu kan, saudaraku. Oh tante, saya gitu. Saya kaget, dikasih tahu, usianya sudah 70 tahun lebih. Saudara kalah loh saudaraku. Tantenya ini pakai bulu mata loh. Loh bener, ini kalau tantenya ada, saya suruh maju ini, beneran. Beneran, saya kaget kok, saya senang sekali. Tantenya malah bilang sama saya, lihat kulit saya Bunita katanya. Saya pegang kulitnya saudaraku, kenceng. Pakai rambutnya di ekor kuda. Loh beneran, saya ceritakan ini karena saya senang sekali. Pakai sepatunya itu saya ajak kalah muda, saudara. Sepatunya Skechers, saudaraku. Ini mana tantenya? Saya lihat, boleh bangkit berdiri tante? Loh, geleng-geleng katanya saudaraku. Senang sekali. Saya jatuh cinta sama tante ini saudaraku. Saya lihat tangannya ya saudara. Saya kalah saudara. Dikutek saudaraku. Boleh nanti saudara pulang ya. Pegang tantenya saudara. Salaman sama tantenya. Biar ketularan awet muda. Saya senang sekali ketemu tante kemarin. Kenapa saudaraku? Karena saya tanya. Tante apa rahasianya? Salah satunya tante bilang saudara. Hidup ini jangan dibuat susah. Nikmati. Betul ya tante ya? Nikmati. Kita lakukan sebisa mungkin. Yang mau di ini ya ayo. Yang mau dikejar ayo. Kenapa susah? 70 tahun betul ya tante ya? Kita kasih tepuk tangan saudaraku. Cantik saudara. Lihat nanti kalau nggak percaya buktikan perkataan saya. Saya kemarin bilang kok sama tantenya. Tante bilang usianya baru 50-60 tahun aja saya percaya kok. Kenapa saudaraku? Dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Berpegang pada ketetapannya Tuhan. Kalau ketetapannya bilang, be happy. Tertawa. Hati yang gembira adalah obat. Jangan hidup dibuat susah terus. Halo? Halo? Amennya boleh lebih keras? Lah sudah dikasih tahu kok. Dalam dunia, kamu akan menderita. Trouble, suffering, tribulation, trouble itu masalah, suffering itu penderitaan, kesulitan, tribulation itu kesukaran besar. Udah dikasih tahu. Dalam dunia, ada di sini yang sudah tidak di dalam dunia? Lihat kiri kanan saudara, kakinya masih napak tanah enggak saudara? Dalam dunia, kamu akan, loh ya sudah dikasih tahu. Jadi kalau sejak dari hari ini, saya berharap tidak ada lagi satu jemaat keluarga Allah datang sama pendetanya, datang sama leadernya ngomong, kenapa Tuhan izinkan? Para leader, halo?
Kalau ada yang datang ngomong gitu, bukain ayatnya. Dalam dunia kamu akan menderita. Lalu sudah ada ayatnya loh saudara. Tuhan gak bisa mengingkari perkataannya sendiri. Itu sudah bagiannya. Tapi ya saudara, pegang ini. Tuhan sudah memberikan ketetapan dan ketentuan untuk saudara bisa melalui semuanya itu. Kerjakan bagianmu, dia akan kerjakan bagiannya. Pastor, regarding kesembuhan dan kesehatan ini, apa bagian saya? Yuk kita baca ya, ayat 26 ya. Boleh dengan suara keras Bapak Ibu sama-sama? Jangan dikeluarkan media, jangan dikeluarkan ayatnya. Biar baca Alkitab. Nah loh, biarin saudara. Buka Alkitabnya, bingung saudara. Di mana Alkitabnya? Ayo. Kejadian pasal 2, Keluaran saudara, pasal 15 ayat 26. Keluaran ada di mana? Ayo Bapak Ibu. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, ini ketemunya sungguhan ya. Baca yang keras ya Bapak Ibu ya. 2, 3, yuk. Firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu. 1 ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu. Kita sepakat dalam hal ini. Suara Tuhan itu yang audible atau firman Tuhan ini juga suara Tuhan. Sepakat ya? Jangan bilang sama saya gak dengar suara Tuhan Bu Nita. Lebih tepatnya saya gak baca firman, itu lebih tepat. Oke ya, karena firman ini adalah suara Tuhan. Lanjut yuk, jika kamu mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan Allahmu setelah itu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dengarkan ini saudaraku, yang namanya memasang telinga itu gini, saudara kayak oke, nanti jangan-jangan ada yang enggak kedengeran nih. Pernah enggak saudara baca firman tapi sambil lalu akhirnya enggak dapet. Memasang telinga itu saudara dengerin sungguh-sungguh, cari sungguh-sungguh, jangan sampai terlewatkan. Beda ya saudara. Bukan saudara baca sehari 10 pasalnya yang penting. Saya ulang ya. Tapi 10 pasal itu ketika saudara baca, jangan terlewatkan. Beda kan? Beda ya saudaraku. Kita lanjutkan lagi. Pasang telinga tadi terhadap perintahnya dan apalagi saudaraku, tetap mengikuti segala ketetapannya. Saya tanya lagi, tetap mengikuti itu hanya sehari, 2 hari? Nah kalau belum digenapi, 3 hari? 4 hari? 5 hari? Yang jawab saudara lo ya. Tetap itu selamanya. Lihat gak lihat, tetap. Sudah terjadi, belum terjadi, tetap. Ini bagian kita saudaraku. Oke? Sekarang, bagiannya Tuhan apa? Ini ya saudara. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Doa saya ini jadi atas hidupmu, digenapi. Sorry ya saudara, in case ada dari antara saudara yang ngomong Tuhan ngasih penyakit, Tuhan ngomong aku tidak akan menimpakan penyakit manapun kepadamu. Aku tidak akan menimpakan penyakit manapun kepadamu. Oh yes, sejak dari hari ini ya saudara, berani berdiri di atas perjanjiannya. Kalau saudara lakukan bagianmu, tarik itu janji Tuhan. Harus terjadi atas hidupmu. Harus terjadi atas hidupmu.
harus terjadi atas hidupmu. Pertanyaannya sekarang how, Pastor? How? Bagaimana saya bisa narik itu? Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Ini yang banyak orang Kristen tahu tapi nggak tahu. Segala sesuatu yang supernatural itu cuman punya satu kunci akses. Namanya iman. Kenapa saya katakan banyak orang Kristen tahu tapi nggak tahu? Kenapa sangat banyak orang Kristen masih mempertanyakan, kenapa Tuhan izinkan ini dan itu? Tadi saya sudah mengatakan, di dalam dunia itu akan ada masalah. Saudara udah gak perlu tanya, itu jawabannya sudah jelas. Selama saudara di dalam dunia, masalah, penderitaan, kesulitan, kesukaran besar itu jadi bagiannya. Tapi tidak pernah jadi masalah loh saudara, masalah itu sebenarnya kalau saudara lebih kuat dari masalahnya. Make sense ya? Maksudnya gimana Pastor? Alkitab itu mencatat, hidup kita ini pertandingan iman saudara. Saya ajak saudara untuk bisa nangkep ini ya. Jadi saudara punya pemahaman yang benar gitu. Ketika saudara ngadepin masalah, saudara itu gak jadi orang Kristen gampangan, orang Kristen lembek, orang Kristen melo. Oh jangan saudaraku, yang kayak gitu saudara dibully iblis. Jangan. Supaya saudara gak jadi orang Kristen melo, saudara harus tahu kebenarannya. Dalam dunia memang ada masalah. Oke Pastor, sekarang saya tahu dalam dunia ada masalah. Jadi next time masalah datang jangan dihindari. Sepakat? Lah memang ada masalah kok. Ngapain dihindari? Oke? Jadi dalam dunia ada masalah. Sadar bahwa dunia kita ini, dalam hidup ini adalah pertandingan iman. Waktu saya kecil saudara, saya kasih perumpamaan supaya memudahkan saudara. Waktu saya kecil, saya itu suka satu permainan yang namanya lempar bola air. Balon air. Ada di sini yang pernah main lempar balon air? Pernah ya? Balon diisi air, kalau dilemparin ke saudara, kena badan kita pecah, piar. Airnya kena semua, kita basah. Kalau kita basah, kita kalah, saudara. Kita bahasanya apa? Kita out, gitulah, saudara. Oke ya? Nah, kenapa saya katakan orang Kristen tahu tapi nggak tahu? Kira-kira kalau saudara sudah tahu loh, gamenya adalah game balon air. Saudara bawa apa? Apa yang akan saudara lakukan? Persiapan apa yang akan saudara lakukan? Bawa baju ganti, percuma Bu, kena air kok. Kalau saudara mau menang, loh dalam game bola air ini, sama seperti tadi, saudara sudah siap basah. Bener kan? Loh bener saudaraku. Di dalam dunia ada masalah. Siap masalah itu datang. Kalau main bola air, balon air, siap basah. Gak mau basah, jangan main. Kan jelas. Tapi untuk saudara menang, saudara harus apa? Bawa balon air sebanyak mungkin. Loh bener tuh? Salah siapa kalau cuma bawa satu? Lempar, habis itu enggak bisa apa-apa saudaraku. Dilempari kiri kanan, diem. Saudara mengerti maksud saya? Kalau dikatakan dalam Alkitab, kita ini ada di pertandingan iman. Apa yang harus saudara lakukan? Siap iman sebanyak mungkin. Dan sorry, iman gak bisa dibeli di Superindo. Saudara kenapa harus ibadah hari Minggu ke sini? Kenapa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara kenapa harus saat teduh? Harus melakukan disiplin orang Kristen. Saat teduh, baca firman, doa puasa. Kenapa? Karena saudara itu gak pernah tahu kapan masalah itu datang. Siapkan iman sebanyak mungkin. Tabung imanmu di tengah kondisi baik. Tabung imanmu di saat masalah datang.
menteles saudaraku. Iblis mau pukul saudara, pukul aja. Enggak apa-apa kok. Dalam sebuah peperangan, mukul dan dipukul itu wajar. Hanya anak-anak yang tidak ngerti hukum itu, dipukul sedikit, datang ke maminya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tapi seorang prajurit dipukul, pukul balik. Halo? Anak Tuhan, sejak dari hari ini dipukul, maafkan saya ya saudara, saya harus keras dalam hal ini. Kenapa? Saya melihat dari masa pandemi kemarin ya, saya kehilangan banyak orang loh saudaraku. Ada banyak orang Kristen beralih imannya, ada banyak orang Kristen jatuh, ada banyak orang Kristen undur. Kenapa? Gak kuat imannya. Sejak saat itu saya mengambil keputusan firman di gereja ini harus berubah. Jemaat keluarga Allah harus jadi jemaat yang kokoh, solid, grounded, akarnya kuat. Pengajarannya harus jelas. Kita nggak pernah kok ngasih saudara mujizat. Kita nggak pernah menjanjikan tidak ada masalah. Pendeta manapun yang berani menjanjikan tidak ada masalah, minta ayatnya. Loh lah nggak ada kok. Jelas-jelas ayatnya ngomong di dalam dunia, kamu akan menderita ini, sudah dikasih tahu. Tapi Tuhan ngomong. Tuhan katakan, enggak apa-apa. Saat kamu ngalami masalah, kencengin imannya. Kuatin. Nah, hari ini ya saudaraku, saya akan bagikan kepada saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana cara kerjanya iman. Supaya jangan ada lagi di antara saudara yang punya pertanyaan yang salah sehingga saudara dapat jawaban salah. Nanti saya jelaskan kepada saudara apa yang dimaksud pertanyaan salah. Yuk kita buka. Kita belajar dari bapak orang beriman saudaraku, Abraham. Kita lihat Roma pasalnya yang keempat ayat 19 sampai 21. Yang sudah ketemu katakan amin. Multimedia gak usah dibukain. Saya jahat saudaraku. Biarin kok, biar dibuka. Jangan tersesat ke WhatsApp ya saudara. Cukup di Alkitab saja ya. Yuk kita baca ya. Ayat 19 yuk, 23. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah. Pernah dengar orang Kristen ngomong gini? Pastor, mana buktinya? Badan saya enggak jadi tambah baik. Katanya iman, mana buktinya? Loh justru itu. Abraham itu tahu tubuhnya tambah lemah. Istrinya Sarah sudah mati haid. Alkitab mencatat, ini rahasia iman. Sudah. Imannya tidak menjadi lemah. Maksudnya gimana Pastor? Sederhana, sakit penyakitmu boleh tambah parah. Masalahmu boleh tambah buruk. Keadaanmu boleh tidak membaik. Imanmu harus tambah kuat. Saudara bisa melihat? Bukan badannya enakan dulu imanmu jadi tambah kuat. Tidak. Kenapa akhirnya banyak yang gak ngalami saudara? Karena di tengah badannya melemah. Masalahnya tambah berat. Sarah mati haid. Imannya ikut lemah. Pastor, kenapa di tengah kondisi jadi buruk begitu, masa penyakit saya jadi tambah buruk begitu, kenapa iman saya nggak boleh tambah lemah? Karena yang bisa mengakses supernatural itu iman. Lah kalau imanmu tambah lemah, habis. Habis Pak. Kunci ke arah segala sesuatu yang supernatural ya saudara, itu iman.
Abraham sangat tahu itu. Itu sebabnya ayat ini ngomong, di saat tubuhnya tambah lemah, di saat keadaannya tambah buruk, dia lihat istrinya sudah mati haid, imannya tidak menjadi lemah. Yang kedua saudaraku, ayat ini berlanjut ngomong gini. Jadi yang pertama ya saudara, di tengah keadaanmu tambah buruk, di tengah situasi tambah jelek, di tengah kesehatanmu justru menurun ya. Imanmu dulu cek, tidak boleh lemah. Tapi yang kedua, di sini ditulis gini saudara, ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Berapa kali anak Tuhan tanya gini, mana buktinya? Firmannya aja, ayatnya aja ngomongnya gini, mana? Nah itu saudaraku. Justru di tengah keadaan jadi lebih buruk saudara. Terhadap janji Allah, Abraham semakin kuat. Saudara bisa mengerti yang saya sampaikan ini? Saya berdoa loh saudaraku. Saat firman ini dibukakan, ada mata-mata rohani di tempat ini yang dibuka saudara. Pertanyaan itu salah. Kalau saudara bertanya mana janjinya itu salah saudara. Karena di tengah situasimu memburuk, engkau harus semakin menguatkan dirimu untuk percaya terhadap janji Allah dan tidak bimbang. Itu cara kerja iman. Kenapa Pastor? Iman tidak butuh bukti. Iman adalah bukti. Baca Ibrani 11 ayat 1. Bagaimana saudara bisa mengatakan kepada saya, mana buktinya Pastor? Iman adalah bukti. Oh, ini ya saudaraku dibutuhkan benar-benar saudara rohaninya naik tingkat tahun ini. Beneran saudara. Kalau enggak ya, saudara boleh datang ke gereja, saudara mau boleh pelayanan apa ya. Emangnya iblis takut toh sama pelayan Tuhan? Sorry Bapak Ibu, para pelayan Tuhan. Enggak. Saya katakan ini tuh again and again. Iblis bukan takut orang Kristen, iblis bukan takut pelayan Tuhan. Iblis takut pembicara? Enggak. Jangankan pembicara, jangankan leader, jangankan gembala sidang. Sama Yesus aja dia gak takut kok. Yesus aja ditantang kok. Jatuhkan dirimu. Ayo, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, ubah roti, batu ini jadi roti. Lah, Tuhan saudara aja ditantang kok. Iblis takutnya sama apa saudara? Dia meninggalkan Yesus karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Iblis takut kebenaran. Iblis takut sama pelayan Tuhan yang tahu kebenaran. Iblis takut sama pembicara yang tahu kebenaran. Iblis takut sama jemaat yang tak tahu akan kebenaran. Jangan hanya amin Bapak Ibu, senggol kiri kanan, Alkitabnya dibaca. Saya berharap ya dengan saya terus mensoundingkan ini ya saudaraku. One way or another, saudara mulai membaca Alkitab saudara. Karena yes, iblis gak takut. Dia takut kalau saudara tahu kebenaran, dia mundur. Dia gak bisa apa-apa. Karena dia terikat. Dia terikat pada kebenaran itu saudara. Dia pun harus tunduk di bawah kebenaran itu. Buat saudara yang saat ini dalam keadaan putus asa ya saudaraku. Saudara yang ada di dalam keadaan terjepit ya, perkuat imanmu. Kenapa di gereja kita ada KKR? Kenapa di gereja kita ada Pondok Daud? Nganggur apa gereja kita saudara? Bikin Pondok Daud tuh gak gampang loh saudara. Komitmennya jangka panjang loh. Repot loh. Butuh banyak perjuangan loh. Kenapa kita adakan? Supaya iman jemaat di tempat ini solid kuat. Supaya di tengah momen-momen ya saudara sudah tidak kuat ya. Saudara kan ke gereja kan paling seminggu sekali ibadah begini saudara. Tapi kapanpun momennya saudara nggak kuat, saudara merasa sudah benar-benar hancur ya. Saudara datang di tempat ini mau biar berapa gelintir orang ya. Saudara bisa nangis berseru sama Tuhan dan dapat kekuatan iman lagi, dibangkitkan lagi. Saudara bisa bertahan, berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Itu manfaatnya saudaraku. Itu sebabnya, yuk KKR 10 hari ini datang. Kemarin saya senang sekali, tantenya bilang, saya dari Wonosobo loh.
Gak kemana-mana, langsung saya datang ikut KKR. Kenapa saudaraku? Tahu kalau butuh. Butuhnya bukan saat ini, mungkin saat ini kondisimu baik saudara. Tapi kau gak pernah tahu kapan masalah datang. Masalah datang gak pernah permisi. Kalau sudah permisi saudara kunci itu pintu saudaraku. Tapi dia gak pernah permisi. Itu sebabnya terhadap janji Allah. Tambah kuat, pegang kencang. Bukan hanya itu saja saudaraku. Dan lihat ini saudaraku, malah Abraham diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Bukan cuman terhadap janji Allah dia kuat, bukan cuman kondisi memburuk dia imannya dikencengin tambah naik, tapi dia memuliakan Tuhan. Masalah banyak orang Kristen di tengah keadaan itu, bukannya memuliakan Tuhan, bersungut-sungut. Memuliakan Tuhan itu apa tuh saudaraku? Kalau terjemahan bahasa gaulnya itu bersyukur. Saudara mau tahu the way of it? This is the way of it. Ini jalan iman. Jangan kira ya saudara dalam kehidupan saya sama Pak Jo itu gak ngalami masalah. Banyak. Buat apa saya cerita? Bukan saya nggak mau cerita, saudara. Buat saya masalah akan selalu ada kok. Diceritakan, nggak diceritakan dia ada kok. Ngapain diceritain? Buat aja dia krik-krik, saudara. Jangan jadi orang Kristen baper. Buat aja masalah mau ada ya, monggo silahkan. Ada masalah, oke. Udah buat aja dia krik-krik. Tapi yang penting ya saudara, imanmu kencengi. Oh, firmannya kencengi. Oh, terus saudara, ucapan syukurnya malah ditambah banyak saudara. Masalah tambah genting, ucap syukurnya tambah banyak. Oh, itu yang saya lakukan. Honestly, that's what I do. Setiap masalah saya tambah genting ya saudara. Lebih-lebih lagi saya ngomong terhadap diri saya sendiri, saya ngomong, Tuhan saya baik. Kapan Tuhanku enggak baik, Tuhanku selalu baik. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Oh, itu saya katakan lebih kencang lagi saudara. Masalahnya banyak orang Kristen ketika ngadepin masalah, lebih kencang nyeritain masalah. Betul atau betul? Lebih banyak sungut-sungutnya. Akhirnya nyalain kanan, nyalain kiri. Tuhan yang di atas ikut disalahin. Kalau kanan kiri udah gak ketemu, mana lagi yang disalahin saudara? Ya yang di atas. It doesn't do anything to you. Kencengin pujian. Kencengin ucapan syukur. Dan lihat ini saudara. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham itu kenal siapa Allahnya. Yang satu ini ya saudara gak bisa lakukan kalau saudara gak kenal Allah saudara. Saya kenal Allah saya. Allah saya sepanjang saya mengikut dia. Tidak punya reputasi ingkar janji. Sorry saudara. Terserah saudara mau katakan apapun yang terjadi dalam hidup saudara ya. Buat saya itu sudah mendarah daging. Kalau ada yang salah, saya yang salah. Bukan Tuhan saya. Itu yang diajarkan kepada saya saudara. Dan itu mendarah daging di dalam diri saya. Saya selalu katakan itu. Tuhanku tidak pernah salah. Tuhanku tidak pernah ingkar janji. Kalau it doesn't work yet, it's not his fault. Itu harus sampai mendarah daging saudara. Karena kalau ada celah sedikit saja ya saudara ragu ya, iblis itu masuk langsung. Oh iblis itu kurang ajar saudaraku. Bener, celah sedikit aja ya, saudara mulai, iyai, kayak tikus itu loh saudara. Kepala masuk, badan masuk. Kenapa saya mengatakan tadi? Mungkin saudara dengar saya ngomong gitu, saudara ngomong, pastor kok ekstrim. Yuk benar saudara, dalam hidup saya selalu katakan itu, Tuhanku tidak pernah salah. Kalau sampai ada something wrong happen in my life, Tuhanku tidak pernah salah. Itu saya harus kekeh di situ saudara.
geser sedikit aja, itu kayak kepala tikus tadi itu loh saudara. Cicit, cicit, cicit. Masuk dia. Dia tahu, dia mencium. Dia seperti predator ya saudara. Dia tuh mencium ketakutan, dia mencium keraguan-raguan. Serang. Satu masuk kepala, perut masuk, habisin tuh satu persatu. Nanti kayak batas tanah saudara tuh ya, mundur terus tuh. Satu demi satu bagian dalam hidupmu diambil. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan dibolehin saudaraku. Boleh? Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat dalam hal ini ya? Jemaat keluarga Allah sudah mengerti prinsip yang satu ini ya? Kuat ya? Saya tutup dengan firman yang satu ayat ini saudaraku. Yohanes pasalnya yang keempat ayat 46 sampai 54. Ini kisah yang sangat penting sekali saudara. Saya percepat aja. Satu kali saudaraku, ayat 46, Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Tadinya Yesus melakukan mujizat pertama di Kana. Ia membuat air menjadi anggur. Dia pergi, dia balik lagi yang kedua kalinya saudaraku. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sakit. Mendengar Yesus datang, pergilah ia meminta supaya Yesus datang menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya hampir mati. Nah, dia datang sama Yesus, minta Yesus datang. Yesus jawabnya apa? Yesus ngomong gini, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Perwira ini belum menyerah saudaraku. Pegawai ini belum menyerah. Dia datang lagi ngomong sama Tuhan lagi. Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Yesus jawab, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Saya tanya nih sama saudara, diunyeng-unyeng kepala anaknya enggak saudara? Dipegang enggak sama Yesus? Doa saya iman yang kayak gini ada di keluarga Allah. Alkitab mencatat, pegawai itu percaya, lalu ia pergi. Dia pergi dengan satu iman percaya, kalau aku pergi, anakku sembuh. Next time, hamba Tuhan datang ke tempat ini ya saudaraku. Mau ditumpang tangan, mau enggak ditumpang tangan. Mau didoakan, mau enggak didoakan. Saudara maju, saudara tarik itu dari Tuhan. Oh, keluarga Allah imannya harus begini. Imannya jangan, lah aku tadi gak dipegang Pak Pendetanya tuh. Loh, soalnya saya ngalami saudaraku, kadang tuh saya gemes saudara. Bukan gak mau doain. Sudah didoain ya, lari lagi. Pastor, doain lagi. Loh, kamu tadi kan sudah didoain. Kepalanya, tangannya masih sakit. Tangannya belum. Ya udah, doain lagi. Pastor, lari lagi, sudah ngejar saya lagi. Loh, tadi kan sudah didoain. Kakinya belum. It's talking about faith, saudara. Gak apa-apa, saudara didoakan itu bagus. Berkat impartasi itu selalu baik. Tapi imanmu tidak pernah boleh kepada manusia. Imanmu tertujunya harus seperti pegawai istana ini. Yesus ngomong, dia terima itu. Dia pergi dengan satu iman, anakku sembuh. Nah, saya gak akan baca selanjutnya, saudara nanti baca sendiri di rumah. Intinya, anak itu sembuh, saudara. Tetapi yang mau saya baca ini, saudara. Ayat 54. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Kenapa ayat ini jadi penting, saudara? Oke, sesuai dengan yang kita baca tadi, mujizat pertama yang dilakukan Yesus itu apa, saudara? Dia merubah air jadi anggur. Oke, berarti per detik itu, pegawai istana ketemu Yesus, kan mujizat pertama kan itu. Ini kan dikatakan mujizat kedua. Betul ya? Tadi ayat 54. Ini mujizat kedua. Nah, kalau ayat yang dikatakan ini benar saudaraku, maka per detik itu, perwira ini belum pernah lihat buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Ini mujizat Yesus kedua kok saudara. Sekaligus mujizat kesembuhan Yesus yang pertama. Kenapa itu jadi penting, Pastor? Yesus ngomong, apa kamu cuma percaya kalau lihat? Yesus ngomong di ayat yang lain lagi, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya.
Apa yang kau doakan dalam hidupmu, saudaraku? Bahkan saat ini ya, kalau ada sakit penyakit, kau bergumul di situ ya. Oh, saya berdoa. Tap into the faith, saudaraku. Bahkan kalau saudara saat ini hadir di sini ya, saudara, berdoa untuk orang-orang yang kau tahu sedang sakit, saudara. Saudaramu, sesama rekan pelayan Tuhan, berdoa saat ini. Kita ambil momen ini ya, saudaraku. Exercise your faith. Iman harus exercise, saudaraku. Saudara nggak pernah angkat beban 1 kilo, disuruh angkat 20 kilo, kuat nggak? Ambruk, jatuh. Saudara perlu ngangkat 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Baru ketika saudara dikasih beban itu, ringan. Exercise your faith. Berapa banyak dari saudara yang mau hari ini bangkit sebagai anak Tuhan. Orang-orang Kristen yang kuat imannya. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Aku percaya pada firman-Mu. Jadi Tuhan. Jadi Yesus Tuhan. Yes. Jadikan ku hamba milikmu. Jemaat saja yuk, jemaat yuk. Ini komitmen anakmu di tempat ini Tuhan. Memegang firman itu. Belajar melangkah dengan iman. Sekalipun tidak melihat. Sekalipun tidak mengerti. Sekalipun tidak merasakan apapun. Setelah itu tetap setia. Pada perjanjian yang sudah engkau berikan, tetap setia. Tidak beralih setia, tapi tetap setia. Yes, aku percaya Tuhan. Urabaserete karala foto korataka erakase Jesus. Sampai habis lenyap, aku tetap akan ada di hadapan-Mu Tuhan. Oh, aku tidak akan mundur, pegang terus firman-Mu. Jemaat yuk, aku percaya. Oh, saya benar-benar berdoa ya saudara, firman hari ini ya. Ini termeterai saudaraku. Termeterai dalam begitu dalam. Biar piano saja pujikan. Sampai di satu titik kau bisa berkata, seperti anjing aku di hadapan-Mu Tuhan, tetapi aku akan tetap ada di sana. Sekalipun habis lenyap, bagianku, warisanku tetap Engkau sampai selama-lamanya. Saya berdoa ada orang-orang Kristen yang keteguhannya sampai seperti ini, saudaraku. Tidak segampang itu meninggalkan Tuhannya, tidak segampang itu meninggalkan apa yang ada di tangannya, tidak segampang itu menyerah, tidak segampang itu mundur. Biarpun yang kau lihat, biarpun yang terjadi dalam hidupmu, biarpun masalahmu, kau belum melihat ada perbaikan. So what? Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau. Perlengkapi dirimu, saudaraku. Isi dirimu. Perbesar kapasitas imanmu. Because you are in the game of faith. Jangan jadi orang Kristen yang gak siap. Hanya bisa menerima kalau diberkati Tuhan saja. Hanya bisa bersyukur kalau keadaannya baik.
Hanya terus melayani kalau keadaannya oke. No, bukan yang seperti itu, saudaraku. Kenapa saya mengatakan ini? Kenapa pastor keras sekali? Karena ya saudaraku, dengar ini. Menjelang hari akhir, keadaan tidak akan semakin baik. Loh, itu pun sudah dikatakan di dalam Alkitab. Menjelang hari akhir, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu kata Alkitab. Terus kalau saudara cuma siapnya kalau keadaan baik, terus gimana? Menjelang hari akhir itu tiba, rontok semua loh orang Kristen. Gak boleh saudara. Berapa banyak dari saudara yang, jangan lihat kiri kanan saudara. Saudara berkata, aku mau Tuhan. Aku mau. Aku mau jadi orang Kristen yang tumbuh di tepi aliran air itu. Yang tidak layu daunnya. Baik musim kering maupun musim hujan, baik keadaan kering maupun keadaan basah, tidak layu daunnya. Dan firman berkata ini saudaraku, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Dia akan tetap berbuah. Buahnya akan tetap. Buahnya tidak hilang di masa-masa kekeringan. Buahnya akan tetap. Karena akarnya sampai kepada air itu. Karena dia tidak meninggalkan air itu. Doa saya, angkat kedua tanganmu saudaraku. Doa saya, terima berkat ini. Engkau menjadi anak-anak yang akarmu tidak lepas dari air kehidupan. Akarmu merambah terus, menyedot terus air kehidupan. Diberkati engkau oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Dengar ini saudaraku, dia memeliharakan hidupmu utuh. Sehat tubuhmu, baik jiwamu, kuat rohmu. Oh yes, panjang umurmu. Untuk menceritakan semua perbuatan dahsyat yang dari Tuhan, keajaiban, kebaikan, perkara-perkara heran yang dia kerjakan atas hidupmu. Pulang dari tempat ini ya saudaraku, bawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya saudaraku. Dan kau yang diurapi, kau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras,